Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firmalia Herliani dengan NIM 06101182227009 kelas A Indralaya. Di sini saya akan mengulas lebih lanjut mengenai materi yang telah saya presentasikan sebelumnya mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Soekarno pada tahun 1945 dalam pidato pembukaan sidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum itu konsep-konsep menjadi landasan Pancasila sudah ada terdapat dalam ajaran-ajaran dan pemikiran yang sudah berkembang di masyarakat Indonesia. Misalnya nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mencapai mufakat, keadilan sosial dan juga kebersamaan. Sudah lama menjadi prinsip yang sudah dipegang oleh masyarakat Indonesia sendiri. Selain itu, terdapat juga beberapa tokoh yang memberikan sumbangsinya terhadap konsep-konsep Pancasila pada masa sebelum kemerdekaan. Misalnya, Ki Hajar Dewantara yang memperjuangkan pendidikan untuk sebagai sarana untuk mencapai kemerdekaan dan Tan Malaka yang mengusulkan konsep negara demokrasi rakyat. Selain itu, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia terdapat berbagai gerakan dan organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Misalnya, Gerakan Muda-Mudi Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno, dan Partai Indonesia Raya yang didirikan oleh Muhammad Yamin. Dengan demikian, meskipun Pancasila secara resmi dijadikan dasar negara Indonesia setelah kemerdekaan, nilai-nilai dan konsep yang terkandung dalam Pancasila ini sudah menjadi bagian dari pemikiran dan gerakan masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan. Indonesia merdeka, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan diterapkan oleh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, seperti pembukaan undang-undang, pembentukan pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapan Pancasila pada masa kemerdekaan antara lain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana Pancasila dijadikan sebagai pembentukan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam pembukaan UUD 1945 dan penyusunan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Selanjutnya mengenai pembangunan prinsip-prinsip Pancasila menjadi landasan dalam pembangunan nasional Indonesia seperti prinsip keadilan sosial, persatuan, dan kesatuan. Selanjutnya mengenai hubungan internasional, Pancasila menjadi dasar dalam hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Prinsip-prinsip Pancasila seperti perdamaian dunia, kemerdekaan, dan juga hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya, pembentukan pemerintahan Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan pemerintah Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila diimplementasikan dalam sistem pemerintahan seperti prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Pendidikan. Dalam pendidikan, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam sistem pendidikan nasional. Konsep-konsep Pancasila seperti gotong royong, kebersamaan, dan toleransi. Oke, dengan demikian penerapan Pancasila pada masa kemerdekaan Indonesia itu sangat luas dan meresap dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pancasila menjadi dasar filosofi yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menjadi panduan dalam pembangunan bangsa. Pada masa reformasi, Pancasila tetap dijadikan sebagai dasar negara dan menjadi acuan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, ada beberapa perubahan dan pergeseran dalam penerapan Pancasila pada masa reformasi itu sendiri, seperti dalam bidang demokrasi. Salah satu perubahan dalam penerapan Pancasila pada masa reformasi adalah penerapan demokrasi yang lebih luas dan terbuka. Setelah era Orde Baru yang otoriter, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan sistem politik yang demokratis dan partisipatif.